Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Mutiara dari kelas BKI 2C dengan nomor induk mahasiswa 1860306233112. Kali ini saya akan menjelaskan 4 materi yang telah saya pelajari dalam pembelajaran mata kuliah ayat tematik BKI. Langsung saja, yang pertama akan saya bahas yaitu materi tentang cobaan hidup. Apa sih sebenarnya cobaan hidup itu? Jadi, cobaan hidup merupakan segala macam ujian atau kesulitan yang dihadapi seseorang dalam menjalani kehidupan mereka. Cobaan hidup ini bisa berupa tantangan fisik, emosional, mental, atau spiritual yang menguji kemampuan, ketabahan, dan keberanian seseorang dalam menghadapinya. Dalam Islam, cobaan hidup dipandang sebagai bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Cobaan hidup dianggap sebagai cara Allah untuk menguji iman, kesabaran, dan ketekunan seseorang. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memperkuat iman, menguatkan hubungan antara hamba dan Sang Pencipta. Dengan berperang teguh pada ajaran Islam, seseorang diajarkan untuk bersabar, bersyukur, dan mengandalkan Allah dalam menghadapi cobaan hidup. Pada surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wabasyiris sabirin, yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksud dari ayat ini yaitu Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Mereka akan mendapat predikat sabar, dan merekalah orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah SWT. Orang-orang yang dimaksud yaitu orang-orang yang apabila sedang ditimpa musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi cobaan hidup? Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat bersabar. Dengan bersabar, kita bisa mengendalikan diri untuk mendapatkan solusi yang lebih baik ketika sedang menghadapi cobaan hidup. Yang kedua adalah ikhlas. Dengan kita belajar ikhlas pada cobaan yang telah Allah berikan, kita akan memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah bersyukur. Tetap bersyukur meski sedang ditimpa cobaan mungkin akan sulit dilakukan. Namun bersyukur semestinya dilakukan dalam berbagai kondisi. Dan yang terakhir adalah berdoa dan berserah diri kepada Allah.
Selain berusaha, kita semestinya juga beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Lalu, apakah ada keterkaitan antara cobaan hidup dengan bimbingan konseling? Tentu saja ada. Cobaan hidup seringkali menjadi titik fokus dalam bimbingan konseling. Bimbingan konseling dapat membantu individu untuk mengatasi cobaan hidup dengan memberikan pemahaman, dukungan emosional, strategi penyelesaian masalah, dan pembangunan keterampilan untuk menghadapi tantangan tersebut secara lebih efektif. Bimbingan konseling juga dapat membantu individu untuk menjaga kesehatan mentalnya selama menghadapi cobaan hidup tersebut. Kemudian materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu asas kasih sayang. Apa sih asas kasih sayang itu? Asas kasih sayang adalah sebuah konsep yang mendalam dan penting dalam kehidupan manusia, yang melibatkan perasaan empati, perhatian, kepedulian terhadap orang lain, baik itu keluarga, teman, atau bahkan makhluk hidup lainnya. Kasih sayang membentuk dasar dari hubungan yang sehat dan berkelanjutan, serta menjadi pendorong bagi banyak tindakan baik dan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang dalam Islam sangat penting dan luas cakupannya. Allah dikenal sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayang Allah terhadap hambanya meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari memberikan nikmat-nikmat dunia hingga memberikan petunjuk dan rahmat untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Dalam hubungan antar manusia, kasih sayang juga sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW mencontohkan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan, baik terhadap keluarga, sahabat, maupun masyarakat umum. Kasih sayang diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong, memberikan nasihat yang baik, dan berbagi kebaikan kepada sesama. Dalam surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Lalu, adakah keterkaitan antara kasih sayang dengan bimbingan konseling? Kasih sayang memiliki keterkaitan dengan bimbingan konseling, yaitu yang pertama, kasih sayang merupakan prinsip utama dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada individu yang membutuhkan. Yang kedua, kasih sayang dalam Islam mengajarkan untuk berempati terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain. Dalam bimbingan konseling, empati sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif. Yang ketiga, nasihat yang diberikan kepada sesama haruslah didasarkan kepada kasih sayang dan kebijaksanaan di bimbingan konseling. Pemberian nasihat yang bijaksana dan terarah juga harus disertai dengan kasih sayang yang tulus agar dapat diterima dengan baik oleh klien. Dan yang terakhir, kasih sayang dalam Islam mendorong untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap orang lain. Dalam bimbingan konseling, penting untuk memahami latar belakang, pengalaman hidup, dan kebutuhan klien dengan cermat untuk memberikan bimbingan yang efektif dan bermakna. Materi yang ketiga adalah konseling sosial kemasyarakatan. Konseling sosial kemasyarakatan adalah bentuk konseling yang fokus pada intervensi dan bantuan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam konteks sosial.
Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi masalah sosial. Konselor sosial bekerja dengan individu atau kelompok untuk mengatasi masalah lingkungan sosial. Mereka menggunakan pendekatan holistik dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi yang mempengaruhi kehidupan individu atau kelompok. Dalam Islam, konsep konseling sosial kemasyarakatan mencakup berbagai aspek yang meliputi beberapa prinsip konseling sosial kemasyarakatan dalam Islam. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Islam mendorong untuk memperkuat masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang mencakup memberdayakan individu-individu dalam masyarakat untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, budaya yang mereka hadapi. Yang kedua ada keadilan sosial. Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial dalam memperlakukan individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan dukungan dan bantuan. Islam menekankan pentingnya memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya dalam masyarakat. Yang keempat ada penyelesaian konflik. Islam mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan adil. Lalu yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran. Islam mendorong untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran dalam masyarakat tentang masalah-masalah sosial dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konseling sosial kemasyarakatan dalam Islam dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ikatan sosial, dan mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Konseling sosial kemasyarakatan juga mengacu pada pendekatan fitrah, yang berpandangan bahwa manusia memiliki potensi hidup sehat secara fisik dan mental, serta potensi untuk sembuh dari sakit yang dideritanya dan potensi untuk berkembang. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang konseling sosial kemasyarakatan. Seperti pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatu wa aslihu bayna akhawaikum wa wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Menurut Profesor Quraisy Shihab yang menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara, sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan harapan Dia akan memberi kalian rahmat berkat ketakwaan kalian. Selanjutnya materi terakhir yang akan saya bahas yaitu materi tentang bantuan memahami sabar dan tawakal. Menurut Quraisy Shihab, pengertian kesabaran yaitu pengendalian hawa nafsu, diri atau jiwa untuk mencapai sesuatu yang baik atau sesuatu yang lebih mulia. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kesabaran berarti menjauhkan diri dari kegelisahan, ketakutan, kemarahan, dan menahan diri dari mengeluh. Sabar melibatkan kemampuan untuk menahan diri dari bereaksi secara negatif terhadap situasi atau orang tertentu. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153,
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sementara tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan setelah terlebih dahulu melakukan usaha dan ikhtiar, dibarengi dengan keikhlasan menerima apapun hasil yang didapatkan. Tawakal merupakan kepercayaan penuh kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih besar bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhamma ta'ifatani minkum intafshala wallahu waliyuhuma wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang artinya, ingatlah ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maksud dari surat tersebut yaitu, ketika dalam suasana atau situasi yang sulit dan tidak menguntungkan dan hampir membuat patah semangat, hendaknya kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha Penolong bagi semua umatnya. Sabar dan tawakal adalah dua konsep yang saling terkait dalam banyak kepercayaan dan filsafat hidup. Gabungan antara sabar dan tawakal akan menciptakan sikap mental yang kuat dan ketenangan batin yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi segala macam ujian hidup dengan kepercayaan dan ketenangan. Hal ini adalah kombinasi yang sangat dihargai dalam banyak agama dan budaya karena membawa kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Sabar dalam konseling Islam merujuk pada kemampuan klien untuk menahan diri dari reaksi yang tidak produktif terhadap situasi atau masalah yang mereka hadapi. Hal ini melibatkan kesabaran dalam menjalani proses perubahan dan pertumbuhan pribadi, serta ketenangan dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Di sisi lain, tawakal dalam konteks konseling Islam mengacu pada kepercayaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kebijaksanaan dan kekuatan ataupun pemulihan. Agar tetap bisa bersabar dan bertawakal meskipun sedang menghadapi musibah, kita bisa mempertimbangkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menguatkan iman dan memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan zikir dan meminta ketenangan batin, meminta petunjuk, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, membuat musibah yang telah terjadi sebagai kesempatan untuk memperoleh pelajaran dan pertumbuhan pribadi. Yang keempat, mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang kelima, fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur atas segala nikmat yang masih ada dapat membantu menjaga semangat dan optimisme. Dan yang terakhir, mengingat bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah tujuan akhir yang lebih penting. Demikian pembahasan materi yang telah saya pelajari dalam pembelajaran mata kuliah ayat tematik PKI. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slick back, back,